Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara. Kita masuk materi yang kelima tentang pajak penghasilan umum dan bentuk usaha tetap. Ini ada dua materi, sengaja saya gabung biar nanti niatnya adalah satu buku dari ini yang ada ini bisa dimasukkan semua. Dari bukunya Mardiasmo. Kebetulan ini sebenarnya dua materi tapi saya masukkan. Sebenarnya kalau di BUT ini kan tidak banyak, yang penting adalah kita itu mengetahui berapa tarif kena pajak bagi BUT atau usaha milik orang luar negeri atau milik badan luar negeri atau pribadi orang luar negeri yang beroperasi di Indonesia atau melaksanakan kegiatan di Indonesia. Tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya. Jadi ini ngambil poin-poin pentingnya aja. Sini ada subjek pajak, ada wajib pajak. Dan wajib pajak tadi sudah disampaikan, subjek pajak itu orang pribadi atau warisan yang belum dibagi, itu adalah subjek pajak. Ada juga ini adalah subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini subjek pajaknya. Nah, ini intinya adalah wajib pajak baik badan atau perorangan atau pribadi itu dikenai pajak, kena pajak ketika memang itu memenuhi syarat-syarat subjektif, syarat-syarat objektif. Ya, syarat subjektifnya apa? Contoh sederhananya saja bahwa wajib pajak itu adalah warga Indonesia atau badan usaha yang beroperasi di Indonesia. Kalau misal bahwa misal orang luar negeri, ya kan, luar negeri tidak sampai 183 hari, maka di situ tidak memenuhi yang namanya subjek pajak. Itu adalah sederhananya. Lah, itu yang objek pajak adalah yang memenuhi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misal apa? Wajib pajak pribadi itu mendapatkan penghasilan, ya kan? Mendapatkan penghasilan yang sudah ditentukan, yang sudah diatur di dalam undang-undang. Dan kalau PPH, kalau apa namanya? PPH 21 minimal harus mendapatkan gaji berapa. Kalau memang tidak sampai batas minimal atas penarikan pajak, maka di situ masuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi intinya ini adalah wajib pajak badan atau orang pribadi kena pajak itu ketika memenuhi kewajiban subjektivitas dan objektivitas, ya. Itu tadi sudah sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan terkait persyaratan objektif dan subjektif. Nah, ini perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Jadi di sini berkaitan dengan penarikan tarif juga. Di sini tarif untuk dalam negeri itu menggunakan pasal 17. Nanti di belakang dijelaskan. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri itu menggunakan pasal 26. Nah, sedangkan untuk pajak dalam negeri ini wajib menyampaikan SPT. Kalau yang di luar negeri tidak wajib untuk menyampaikan SPT. Maksudnya tidak menyampaikan SPT ketika BOT-nya itu tidak akan diteruskan usahanya untuk di dalam negeri ini. Orang kan ini BOT itu kan bentuk usaha tetap itu kan usaha yang milik orang luar negeri atau badan luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Ketika memang di sini tidak melanjutkan atas usaha di situ, maka tidak wajib untuk menyampaikan SPT. Tapi di sini nanti kena pasal tarif final nanti, pasal penghasilan final nanti. Ini tidak termasuk subjek pajak, tadi sudah ya. Objek pajak tadi sudah, dasar pengenaan pajak tadi sudah ya.
Nah, tadi sudah. Jadi penghitungan penghasilan pajak itu ada dua cara. Menggunakan cara pembukuan dengan cara apa tadi? Penghitungan penghasilan itu. Norma penghitungan penghasilan itu. Tadi dijelaskan ini adalah rumusan dari apa? Pembukuan atas perpajakan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya kan, perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu wajib untuk melakukan pembukuan atau pencatatan atas perpajakan yang ada di dalam perusahaan itu. Sudah surat ini sudah. Ini apa ini? Syarat menggunakan NPPN. Nah, tadi dengan norma penghitungan penghasilan pajak ini adalah apa namanya? Kasusnya. Misal bahwa wajib pajak Anton itu sudah kawin, ya kan? Sudah kawin namun istrinya tidak bekerja dan mempunyai dua anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya besarnya presentasi norma dokter di Jakarta adalah 45%, penerimaan butuh praktek dokter di rumah di Jakarta setahun selama 500 juta. Jadi di sini cara penghitungannya. Jadi 45%, jadi ini sudah ditentukan dalam presentasenya ya. Jadi ditentukan di Jakarta. Nah, 45% dikali 500 juta. 500 juta ini adalah penghasilan selama setahun. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini 45 juta ya. 45 juta, nanti di belakang ini ada pembahasannya ini. Nah, ini sebenarnya bukan 4.500.000. Jadi ini masuk PTKP lah. Ini sebenarnya berbeda dengan punya Mbak tadi. Penghasilan tidak kena pajak itu ini yang terbaru. Jadi dulu itu kayaknya ini sudah yang disampaikan oleh Mbak itu sudah lama banget ya. Sekitar 25 juta tadi ya disampaikan. Nah, sekarang ini sudah 54 juta dalam setahun yang tidak masuk PTKP. Jadi misal begini, ini kalau kita lihat dari contoh bahwa ketika penghasilan itu di bawah 54 juta itu tidak kena penghasilan, tidak kena PTA, masuk pada kategori PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ketika gajinya 60 juta dalam setahun baru itu nanti kena KP. Jadi nanti kalau 60 juta ini misalnya 60 juta penghasilannya 60 juta, maka di situ 60 juta apa 54 juta Pak ya. Nah, di sini ketika 54 juta, misal gajinya per bulan itu 44.500.000. Jadi totalnya itu adalah 54 juta. Nah, ketika kalian dalam setahun itu gajinya 60 juta, berarti kurangi dulu PTKP-nya. Berarti PTKP-nya 54 juta, 60 juta dikurangi 54 juta, berarti sisanya adalah 6 juta. Lah, 6 juta itulah yang kena pajak. Nah, kalau 5 juta berarti itu kena lapis berapa? Lapis 1 kah, 2 kah? Nanti di depan ada. Ini Pak ya. Jadi di sini peraturan yang terbaru adalah yang masuk tidak kena pajak itu untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta. Kalau ada tambahan wajib pajak atau menikah, ya kan? Menikah tetapi istri belum kerja, maka di situ ada tambahan 45 juta. 45 juta. Kalau nanti wajib pajak itu beristri dan istrinya itu bekerja, mendapatkan penghasilan dan penghasilan dijadikan satu, baru nanti
penghasilan dari istri itu, suami itu dengan penghasilan dari istri itu ditambah. Ditambah berarti di sini ditambah 54 juta. Ini PTKP-nya. Lah yang terakhir adalah tambahan untuk anak. Maksimal anak itu 3 orang. Itu nanti tidak kena pajak. Jadi ada pengurangan 4,5 juta. Paham ya? Nah, ini lapisannya. Nah, lapisannya punya Mbak itu sudah lama. Kalau punya Mbak tadi itu menggunakan 4 lapis. Sekarang yang terbaru itu menggunakan 5 lapis. Jadi 0 sampai 60 juta, maka di situ kena 5%. Nah, kalau di atas 60 juta sampai 250 juta itu kena 15%. Terus 250 juta sampai 500 juta kena 25%. Dan di atas 500 juta sampai 5 miliar itu kena 30%. Lah di atas dari 5 miliar ini kena 35%. Ini lapisan dalam kena pajak penghasilan. Ini contoh ya. Oh, ini yang badan ini, masih belum nanti contoh di belakang. Kalau yang badan, ya kan, yang badan itu punya Mbak kayaknya tadi 28% dan yang terbaru 25% ya. Lah sebenarnya itu sekarang yang terbaru adalah untuk penerapan tarif pajak untuk badan dalam negeri dan BUT itu sebesar 22%. Ini ya. Tapi berbeda ketika nanti adalah wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka ya, yang paling sedikit 40% dari sahamnya itu disetorkan di perdagangan bursa efek. Maka di situ dikenai tarif 5%. Berarti lebih rendah daripada, berarti di sini yang 22% ini tidak berlaku untuk perusahaan yang sudah go public. Minimal itu sudah menyerahkan 40% sahamnya kepada bursa efek. Jadi di situ dikenai pajak 5% dari jumlah penghasilan. Ini lebih rendah daripada ketentuan yang 22% ini. Nah, ini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya adalah begini. Andi memiliki status kawin, namun Andi di sini tidak bekerja, istrinya tidak bekerja dan memiliki satu anak. Andi menerima gaji 15 juta per bulan atau 180 juta per tahun. Lalu bagaimana cara melakukan penghitungan menggunakan BPH 21? Berarti di sini adalah PKP-nya adalah total itu untuk mencari PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, berarti di sini penghasilan dikurangi PTKP, ya kan? PTKP untuk wajib pajak pribadi tadi adalah 54 juta, ya kan? PTKP untuk wajib pajak pribadi berarti Andinya sendiri itu 54 juta. Karena punya istri, ya kan? Karena punya istri berarti memiliki istri dan anak berarti memiliki 2 tanggungan. Lah ketika 2 tanggungan ini ditambah 4,5 juta. Ini kan ya contohnya. Nah ini ditambah 4,5 juta ditambah anak lagi 4,5 juta. Berarti di sini adalah totalnya 9 juta ditambah 54 juta. Jadi di sini penghasilan dikurang, ini tutup kurung ini. Ini ditambah berarti 54 juta ditambah ini berarti berapa? 53 ya. Nah, setelah ini ditambah baru 8, sorry saya hitung dulu. Ditambah 9 juta. Berarti 63 juta. Ini adalah 53 juta. Nah, 53 juta ini, nah berarti 180 juta dikurangi 63 juta.
117. Nah, 117 ya kan ya. Berarti di sini adalah totalnya, ini kayaknya punya saya salah juga penghitungannya ini. 117 juta. Nah, ini adalah yang kena PTKP. Ya kan, yang kena PTKP. Berarti yang kena PTKP ini. Berarti kalau yang kena PTKP-nya ini, berarti ini kena 2 lapis, ya kan? Lapisan pertama berarti itu adalah 60 juta, ya kan di sini. Nah, lapisan pertama berarti kena 5%. Ini punya saya salah juga ini. Berarti di sini lapisan pertama 117 juta dikurangi 60 juta. Berarti di sini 60 jutanya kena tarif 5%. Ini salah punya saya ini. Jadi di sini yang 60 juta itu kena tarif 5%. Ya, nanti hitung lagi ini. Yang 60 juta ini kena tarif 5%. Sisanya itu berarti sisanya di sini adalah 50 juta itu kena 15%. Berarti di sini ada 2 lapisan dari penghasilan itu. Yang 60 juta ini kena 5%, ya kan? Berarti di sini ini adalah 117 juta dikurangi 60 juta. Dikurangi 60 juta. Berarti di sini adalah 117 dikurangi 60 juta, kan di sini 60 jutanya sudah dikena tarif 5%. Sisanya dari 60 juta ini yaitu 50 juta ini kena tarif adalah 15%. Nah, ini nanti dihitung sendiri ya. Sudah apa namanya? Salah penghitungan saya ini. Ya. Ada pertanyaan itu? Untuk penghitungan ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Belum, tapi paham nih ya penghitungannya ya. Ini adalah cara penghitungan penghasilan pribadi. Jadi yang kena PPh 21. Jadi patokannya ini teman-teman. Patokannya ini. Tarif pajak untuk wajib pajak ya ini. Kena lapisannya ini dengan PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajak ini. Yang harus kita pahami. Ya. Ini adalah BUT-nya, Badan Usaha Tetap. Jadi saya ulangi lagi, Badan Usaha Tetap ini adalah usaha yang milik orang luar negeri atau badan luar negeri yang bekerja yang beroperasi atau melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia. Itu dikena pajak. Berapa kena pajaknya? Nah, ini. Kena pajaknya itu sama dengan tadi itu adalah apa? Badan dalam negeri, berarti kena 22% dari penghasilan yang diperoleh dalam perusahaan itu. Namun, nah ini, ketika memang BUT-nya itu tidak akan beroperasi lagi di negara Indonesia. Nah, BUT usaha yang milik orang luar negeri misal, itu tidak akan beroperasi lagi, maka itu kena pasal lagi. Kena tarif pasal. Tarif PPh pasal 26 yaitu ini sebesar 20%. Ini pajak final ini, pajak final. Jadi kalau BUT-nya tidak beroperasi lagi maka di situ kena tambahan tarif. Jadi tadi itu kena penghasilannya 22%, itu kena lagi 20%. Kena lagi 20%. Kecuali usahanya itu tetap melanjutkan usahanya di negara Indonesia, BUT-nya itu tetap melanjutkan, berarti itu tidak kena pajak final ya. Ini contoh studi kasusnya. Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2022 sebesar 1 miliar. Ya. Berarti di sini penghitungannya adalah berapa persen untuk kena tarif pajaknya untuk penghasilan. Berarti di sini 22%, berarti ini kan tarifnya kan, tarif
tarif untuk tarif untuk penarikan pajak penghasilan PUT 22% dikali 1M. Berarti di sini adalah kenalah itu pembayaran pajaknya adalah 220 juta dalam setahun. Nah, namun jika memang perusahaan Food Indonesia ini tidak melanjutkan usahanya di negara Indonesia, maka tadi disampaikan akan dikena tarif tambahan, ya kan ini. Jika perusahaan tersebut tidak melanjutkan usaha BUT di Indonesia lagi, maka akan dikenakan PPh final dengan tarif 20%. Berarti kena PPh final pasal 26. Nah, ini cara untuk menghitung PPh finalnya bagaimana? Jadi di sini adalah ini kan 1M dikurangi dulu. Nah, dikurangi 220 juta ini, ya kan? Dikurangi 1M dikurangi 220 juta. Karena ini akan dari 1M ini dikurangi utang pajaknya. Berarti sisanya adalah 780 juta. Nah, berarti 780 juta ini dikali 20%. Dan dapat dari mana 780 juta? Hasil pengurangan dari pajak penghasilan dengan hutang pajak. Hutang pajaknya itu tadi adalah 220 juta. Berarti kenalah untuk hutang pajak PPh final itu 156 juta yang harus dibayarkan. Namun ini tadi disampaikan ketika penghasilan itu tidak berlanjut, maka PPh final PPh final ini pasal 26 ini tidak berlaku bagi perusahaan atau BUT yang tetap melanjutkan di negara Indonesia. Ya, itu adalah penjelasan atau penghitungan terkait dengan bagaimana caranya menghitung PPh PPh 21 bagi orang pribadi atau PPh untuk badan atau BUT. BUT itu kena tetap sama, yaitu 22% sama dengan badan dalam negeri. Tapi ketika memang tutup kegiatan usahanya BUT itu, maka dikena 20% untuk pajak PPh final. Mungkin itu ya penjelasan dari ini, penghitungan, cara menghitung pajak penghasilan, karena nanti ke depan kita akan banyak belajar terkait penghitungan-penghitungan. Ada pertanyaan? Untuk pajak itu berarti setiap tahun juga berubah ya, Pak ya? Tarif pajak itu, ini kalau saya melihat ini ya, tarif pajak di sini di tulisan Mardiasmo ini tahun 2016 ini sudah tidak sesuai untuk tarif-tarif pajak. Makanya ini tadi sudah banyak perubahan. Tadi itu yang disampaikan punya Mbak itu sudah lama, lebih awal dari ini. Punya sampaikan 2010 ya. Nah, ini 2016 itu untuk tarif pajak ini untuk PTKP ini 36 juta kalau di sini. Kalau di sini 36 juta. Kalau punya Mbak itu sekitar 24 juta untuk PTKP-nya. Lah, untuk yang baru sekarang itu yaitu 54 juta atau setara dengan 4,5 juta per bulannya. Ini memang ini berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi semisal ada mata kuliah tentang sektor publik misal, itu jarang untuk melakukan update perundang-undangan. Kalau ini pajak ini kita harus update, harus sering membaca aturan-aturan yang ada, harus sering membaca. Misal tadi juga ini untuk tadi itu tarif WP wajib pajak badan dalam negeri dan BUT punya Mbak itu adalah 28%. Cuman sejak tahun 2010 itu berkurang 25%, ya kan? Ini sudah berganti berapa kali ini sudah. Kalau tidak salah di tahun 2020 itu untuk tarif pajak baik BUT atau badan dalam negeri itu kena 20. Lah di tahun 2022
itu yang digunakan untuk tahun 2023 ini naik lagi 2022 22%. Makanya kita harus lebih sering untuk membaca aturan-aturan atau lebih sering melihat di Google. Di Google itu banyak. Di Google untuk tarif-tarif pajak baik itu BUT atau WP dalam negeri atau PPh 21 ini kita harus lebih update. Ya, Pak, sudah, Pak. Sudah ada pertanyaan? Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan terkait pajak penghasilan umum dan BUT Badan Usaha Tetap. Kita ketemu minggu depan. Oh ya, mohon maaf. Tadi saya tidak bisa offline karena tadi mendadak saya tidak enak badan. Baik, itu dia dari saya. Untuk tugas berikutnya adalah kelompok yang akan mempresentasikan materi-materi berikutnya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.